Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devrianto, Stambuk B501201196. Kami kelompok 6 menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem pengembangan ilmu. Andaikan para ilmuwan dalam pengembangan ilmu konsisten akan janji ditemukan ilmu, yaitu mencerdaskan manusia, memartabatkan manusia, dan mensejahterakan manusia. Maka pengembangan ilmu yang didasarkan oleh kaidah-kaidah keilmuan itu sendiri tak lagi menimbulkan ketegangan antara ilmu atau teknologi dan masyarakat. Seperti yang kita bisa saksikan saat ini bahwa ilmu-ilmu empiris kini telah menempatkan tempatnya secara sentral di kehidupan manusia. Karena dengan teknologi modern yang dikembangkannya dapat memenuhi kebutuhan praktis manusia. Ilmu-ilmu empiris ini tumbuh dan berkembang secara cepat melebihi ritme dari pertumbuhan dan peradaban manusia. Ironisnya lagi, ilmu-ilmu ini. Perkenalkan, nama saya Yulite Gracia Tobigo, Stambuk B501201197. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu dalam perkembangan berikutnya, filsafat ditanggalkan oleh ilmu-ilmu cabang yang dengan metodologinya masing-masing mengembangkan spesialismenya sendiri-sendiri secara intens. Lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya diawali oleh ilmu-ilmu alam atau fisika melalui tokoh-tokohnya. 1. Kopernikus tahun 1473 sampai 1543 dengan astronominya menyelidiki putaran benda-benda angkasa. Karyanya De Revolutionibus Orbium Caelestium yang kemudian dikembangkan oleh Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642 dan Johannes Kepler tahun 1571 sampai 1630. Ternyata telah menimbulkan revolusi tidak hanya di kawasan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga di masyarakat dengan implikasinya yang amat jauh dan mendalam. 2. Vesalius tahun 1514 sampai 1564. Dengan karyanya De Human Corporis Fabrica telah melahirkan pembaharuan resepsi dalam bidang anatomi dan biologi. 3. Isaac Newton tahun 1642 sampai 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistia Febriani, Stambuk B501201198. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pada tahun 1833 sampai 1911, Wilhelm Dilthey menjelaskan klasifikasinya terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok pertama sebagai Science of the World menggunakan metode Erkwarer, sedangkan kelompok kedua adalah Science of Geist menggunakan metode Forsten. Jürgen Habermas adalah salah seorang tokoh mazhab Frankfurt yang berasal dari Jerman. Ia mengajukan klasifikasi lainnya dengan berbasis human interest sebagai dasar, dengan mengemukakan klasifikasi ilmu-ilmu empiris analitis, sosial kritis, dan historis hermeneutik yang masing-masing menggunakan metode empiris, intelektual rasionalistik, dan hermeneutik. Kemudian ia juga mempunyai faktor heuristik mendorong lahirnya cabang-cabang ilmu yang baru seperti ilmu lingkungan, ilmu komputer, futurologi, sehingga di beberapa jumlah pengklasifikasiannya pasti kita akan jumpai. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan perguruan tinggi dengan munculnya berbagai macam fakultas dan program studi yang baru. Seiring berkembangnya teknologi di kalangan dewasa dan anak-anak kandung. Prinsip-prinsip berpikir ilmiah. 1. Objektif. Cara memandang masalah apa adanya, terlepas dari faktor-faktor subjektif, misalnya perasaan, keinginan, emosi, dan sistem keyakinan. Otorita. 2. Rasional. Menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Mencoba melepaskan unsur perasaan, emosi, sistem keyakinan, dan otorita. 3. Logis. Cara berpikir dengan menggunakan asas logika atau runtut atau konsisten. Implikatif, tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif. Setiap pemikiran logis selalu rasional. Begitu sebaliknya, yang rasional pasti logis. 4. Metodologis.
selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak. Misalnya induktif, deduktif, sintesis, hermeneutik, dan intuitif. 5. Sistematis. Setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan 126 saling terkait satu sama lain, memiliki target dan arah tujuan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi ringkasan halaman 127 sampai 129. Segi negatif orang yang mempelajari ilmu spesialis merasa terasing dari pengetahuan lainnya. Kebiasaan cara kerja fokus dan intensif membawa dampak ilmu tidak mau bekerja sama dan menghargai ilmu lain. Seorang spesialis bisa berada dalam bahaya mencabut ilmu pengetahuannya dari rumput keilmuannya atau bahkan dari peta ilmu. 120 menit kemudian menggawe ilmuwan otonom dan paling lengkap. Para spesialis dengan otonomi keilmuannya sehingga tidak tahu lagi dari mana asal usulnya. Sumbangan apa yang harus diberikan bagi manusia dan ilmu-ilmu lainnya, dan sumbangan apa yang perlu diperoleh dan ilmu-ilmu lain demi kemajuan dan kesempurnaan ilmu spesialis yang dipelajari atau dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, Standbook B501-20202. Saya dari kelompok 6, permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau perkembangan ilmu pengetahuan sungguh-sungguh menepati janji awalnya 2000 tahun yang lalu, pasti orang tidak akan begitu mempermasalahkan akibat perkembangan ilmu pengetahuan. Akibat teknologi pada perilaku manusia muncul dalam fenomena penerapan kontrol tingkah laku, merupakan kemampuan untuk mengatur orang melaksanakan tindakan seperti yang dikehendaki oleh si pengatur. Pengembangan teknologi yang mengatur perilaku manusia ini mengakibatkan munculnya masalah-masalah etis seperti berikut. 1. Penemuan teknologi yang mengatur perilaku menyebabkan kemampuan perilaku seseorang diubah dengan operasi dan manipulasi syaraf otak melalui obat bius tertentu. 2. Pemahaman jilmat tingkah laku manusia demi tujuan ekonomis. Rayuan untuk menghirup kebutuhan baru sehingga bisa mendapat untung lebih banyak. 3. Behavior control memunculkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratman, Prodi Ilmu Komunikasi, Standbook B501-20203. 3. Beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 4 hal pokok agar ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara konkret. Unsur-unsur mana yang tidak boleh dilanggar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat agar masyarakat itu tetap memanusiawi. A. Rumusan hak asasi merupakan sarana hukum untuk menjamin penghormatan terhadap manusia. Individu perlu dilindungi dari pengaruh penindasan dan ilmu pengetahuan. B. Keadilan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi sebagai hal yang mutlak. Perkembangan teknologi sudah membawa akibat konsentrasi kekuatan ekonomi maupun politik. Ini juga harus memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menggunakan hak-haknya. C. Soal lingkungan hidup. Tidak ada seorang pun yang berhak menguras dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan manusiawi tanpa memperhatikan akibat-akibatnya pada seluruh masyarakat. Ekologi mengajar kita bahwa ada kaitan erat antara benda yang satu dengan benda yang ada di alam ini. Sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pengembangan ilmu dan teknologi hasilnya selalu bermuara pada kehidupan manusia, maka diperlukan untuk mempertimbangkan strategi atau cara-cara. Dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara imperatif, kita meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai mengandung 3 dimensi, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dimensi ontologis yaitu
ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti. Yang kedua, dimensi epistemologis, yaitu nilai-nilai Pancasila yang dijadikan pisau analisis, metode, dan tolak ukur kebenaran. Yang terakhir ada dimensi aksiologis yang mengandung nilai-nilai inspiratif untuk mengembangkan ilmu atau sila-sila Pancasila satu keutuhan. Untuk itu, ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis. Maka diperlukan suatu situasi kondusif, baik struktural maupun kultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia S, nomor stambuk B501 20205. Saya dari kelompok 6. Strategi pengembangan iptek Pancasila sebagai dasar nilai peran nilai-nilai dalam setiap sila dalam Pancasila. Ada 5 sila, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan kepada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok ataupun lapisan tertentu. 3. Sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu sila keempat, yaitu mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan